Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita lanjutkan kembali pelajaran kita, masih dari pembahasan perang Tabuk, ya. Yang mana di pertemuan kita sebelumnya kita mengelompokkan orang-orang, bagaimana cara pandang mereka terhadap perang Tabuk ini, ya. Ada kemarin berapa kriteria? 6 atau 7? 6, ya. 6 pembagian orang-orang terhadap kesiapan mereka untuk berangkat perang Tabuk. Iya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaum musyrikin itu sendiri dari kalangan munafik, ya, orang-orang munafik, maka mereka selalu menjadi perusuh, menjadi perusak momen, menjadi orang-orang yang suka menggembosi semangat kaum muslimin. Maka Allah abadikan kisah mereka secara lengkap di surat apa? At-Taubah. Ya, di surat At-Taubah Allah abadikan kisah mereka, ya, sangat banyak. Bahkan hampir seluruh surat At-Taubah ini menceritakan ciri-ciri orang munafik. Di antara alasan mereka untuk tidak ikut, yaitu karena jarak yang jauh. Mana nyalanya nih? Di antara argumen mereka tidak mau ikut argumen munafik, tidak mau berangkat ke Tabuk satu, alasan jarak yang kelewat jauh. Allah abadikan ucapan mereka ini di surah At-Taubah ayat 42. At-Taubah 42. Kita bacakan ayatnya. Allah berfirman, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan." Kata mereka, wahai Muhammad, kalau ajakanmu itu untuk berangkat ke Tabuk, untuk berangkat jihad, mohon maaf ya, kalau ajakanmu kepada kami untuk berangkat jihad itu, satu, mendapatkan keuntungan yang mudah, artinya mudah untuk mendapatkan ghanimah, wasafaran qasidan, dan
jarak safar yang pendek, lattaba'uka, niscaya kami akan apa? Mengikuti. Masalahnya engkau mengajak kami ke Tabuk 1.200 km. Ini bukan perjalanan ecek-ecek ini. Jadi alasan mereka apa? Jarak yang terlampau jauh. Seandainya jaraknya dekat, ghanimahnya juga mudah didapat, niscaya kami akan ikut berangkat. Itu kata mereka. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Akan tetapi sedekat apapun tempat yang dituju, karena kemunafikan mereka pasti akan terasa tetap jauh. Lihat ya bagaimana cara Allah mensifati jiwanya orang munafik. Orang munafik beralasan jaraknya jauh. Seandainya dekat kami ikut. Langsung Allah bantah. Bukan masalah jaraknya yang jauh. Sekalipun jaraknya dekat, mesti kalian bilang itu tetap jauh. Kenapa? Karena ibadah itu panggilan hati, panggilan iman. Jangankan berangkat jihad ke Tabuk 1.200 km, berangkat ke masjid sholat isya sama sholat subuh aja mereka mampu nggak? Nggak mampu. Padahal rumah mereka dengan masjid Nabi sangat dekat. Jadi omong kosong kalau alasan mereka itu karena terkendala apa? Jarak. Ya, langsung Allah bantah. Allah, kalian ini banyak omong aja. Alasan kalian aja jarak yang jauh. Itu loh masjid dekat banget sama kalian, isya sama subuh awakmu ora tau nongol. Nah, zuhur, asar, maghrib kalian nongol. Tapi kata Allah apa? Kusala. Kalian sholat sambil apa? Nah, sholat meneh. Nah, mana tuh? Wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum. Bahkan mereka berani bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jikalau kami sanggup, tentu kami akan berangkat bersamamu, katanya mereka. Yuhlikuna anfusahum. Sungguh ucapan orang-orang munafik itu membinasakan diri mereka sendiri. Wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Dan Allah tahu mereka itu orang-orang yang berdusta. Maka hati-hati jamaah sekalian ya. Gak mampu, gak ada duitnya, belum ada rezekinya, alasan kita untuk menunda-nunda sebuah ibadah. Tadi apa? Jarak, waktu tempuh, biaya, dan kita menjadikan alasan tersebut berdusta. Bahkan berdustanya atas nama Allah lagi. Dia sudah punya rumah pribadi, bukan sedang kontrak. Rumah pribadi artinya dia nggak mikir ngontrak tahunan. Motor 3, mobil sudah punya 1. Pak, nggak berangkat ke tanah suci, belum ada rezeki dari Allah. Subhanallah. Rumah sama kendaraan tuh belum rezeki sama dia. Ini termasuk orang-orang yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak mengerjakan ibadah. Maka hati-hati. Lebih baik jujur. Sebagaimana nanti saya ceritakan, ada orang munafik yang akhirnya jujur memang. Ada, jujur dia. Karena kejujurannya Allah kasih dia hidayah masuk Islam. Selamat ini. Inilah satu-satunya orang munafik yang masuk Islam selamat karena kejujurannya.
Ya, jadi kalau kita misalnya kita sehat, kuat badan, waktu senggang, azan berkumandang, tapi ke masjid gak juga datang. Ada orang bertanya, loh Pak, gak ke masjid? Saya tuh pengen banget ke masjid, tapi ginilah, setan ini ngalahkan saya. Itu jujur kan? Itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dia mengakui daripada orang yang berkamuflase, menjadikan alibi-alibi syar'i untuk melegalkan kemalasannya. Apalagi bersumpah atas nama Allah atau melibatkan nama Allah. Ya. Apa contohnya lagi? Dia punya harta yang cukup, tapi begitu berat bagi dia untuk memasukkan anaknya ke sekolah Islam swasta. Alasannya apa? Mahal. Ya kalau murah, bukan masuk sekolah Islam, masuk toilet SPBU 2000, itu murah. Dan banyak loh model orang tua seperti ini. Saya tidak katakan wajib untuk masuk, misalnya anak kecil ya, SDIT gitu loh. Perlu saya garis bawahi di sini. Bukan maksud saya mewajibkan kita para orang tua untuk memasukkan anak kita ke SDIT. Enggak. Yang jadi masalah adalah ketika kita tidak memasukkan anak kita ke SDIT, lalu masuk dari sekolah negeri yang sangat minim pelajaran agamanya, dengan alasan apa? Gak ada duit. Gak ada duit, tapi anaknya kelas 3 SD sudah megang HP. Ini bukan duit, ini beli HP-nya. Hah? Terus beli HP pakai apa? Daun kelor. Kan pakai duit. Anaknya main game online, ngisi pulsa pakai apa? Hah? Pakai duit kan? Bukan pakai senyuman. Datang ke toko gitu kan, konter pulsa. Mas, pulsa internet 25.000. Oh iya Pak, setelah diisi duitnya. Duitnya Pak. Bayar, bukan cuma senyum doang. 25.000 bisa disisihkan coba. Beli HP disisihkan duit. Nyicil motor dia sanggup. Padahal motor baru tidak bisa membela dia sebagai pemilik ketika masuk ke alam barzakh. Apa ada? Gara-gara seseorang bisa beli NMAX baru, terus ketika dia mati, malaikat Munkar Nakir bertanya, apa motormu? NMAX baru. Oke, kamu gak saya azab. Terus kuburannya jadi terang karena apa? Karena lampu NMAX terang banget, lampu utamanya, ya kan? Enggak, anak yang soleh. Masalahnya dia nggak membangun fondasi pendidikan anaknya dari kecil tentang agama. Gara-gara apa? Alasannya nggak ada duit. Ke pasar malam rajin, katanya nggak ada duit tuh. Maka hati-hati ya. Jangan tiru karakter orang munafik ini. Menjadikan nama Allah sebagai alibi. Nauzubillah. Termasuk diantaranya para pemuda yang menunda nikah gara-gara alasannya gak punya duit. Lah awakmu mangan sego padang sak bungkus nganggo apa tukune? Beli nasi padang sebungkus, lauknya ayam berapa? 14.000 dipangan dewek, rugi belum? Sego Padang loh. Kenapa dikatakan nasi Padang coba? Bukan karena dia dari Padang, bukan. Karena setelah kita makan dunia kabeh Padang kuwi. Ngopo? Wareg. Sadurunge kuwi peteng. Ngeleh ya toh. Berkunang-kunang, pitam. Ngopo Kang? Lapar. Ya wis. Sego Padang, ben kabeh Padang. Alasannya belum ada duit, tapi HP
bisa upgrade, motor bisa upgrade, lah status kejombloan kok abadi ki piye? Umar bin Khattab berkata, carilah kekayaan dengan menikah. Bukan kaya dulu baru kemudian nikah. Ini pemikiran yang terbalik. Apalagi pakai alasan apa? Ya, belum ada rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah sudah bertubi-tubi datang. Lewat apa? Lewat ustadz. Contohnya apa? Bro, udah berapa usia? Sekian ustadz. Sudah punya pekerjaan? Sudah. Kok belum nikah? Nih saya punya stok CV akhwat, mau gak? Aduh nanti ustadz, belum ada rezeki dari Allah. Nah ini nih, rezeki sudah datang tapi dia tolak. Mending alasan jujur, mental saya belum siap ustadz, saya belum selesai dengan diri saya sendiri. Itu jauh lebih baik. Jangan bawa-bawa nama Allah. Ya. Nah ini apa namanya, ucapan mereka. Kemudian ada lagi ucapan mereka yang Allah kisahkan, yaitu mereka mengobrol beberapa orang sambil mengejek kaum muslimin yang berangkat. Yang kedua, sekelompok munafik ngerumpi, mencela sahabat yang berangkat jihad. Lalu salah seorang mereka takut akan turunnya wahyu. Membongkar obrolan rahasia mereka. Ini anehnya orang munafik ya. Mereka tahu tak wahyu bakal turun, tapi mereka nggak beriman. Coba nih, cuman ini konsepnya. Allah abadikan di surah At-Taubah ayat 64. Nah, kita bacakan ayat ini. At-Taubah 64. Allah berfirman, yahdharul munafiquna, di antara orang-orang munafik itu ternyata ada yang ketakutan, antunazzala alaihim surah, bahwa akan diturunkan sebuah ayat atau sebuah surah, tunabbi'uhum, yang menceritakan tentang obrolan rahasia mereka, bima fi qulubihim, dan apa-apa yang ada di dalam hati mereka. Qul istahzi'u, mereka berkata, katakanlah kepada mereka ya Muhammad, teruskan ejaan dan canda kalian itu. Innallaha mukhrijum ma tahdharun, Allah akan membongkar apa yang kalian rahasiakan tersebut. At-Taubah 64 ini ada beberapa riwayat tentang asbabun nuzulnya. Saya bacakan diantaranya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau. Nah ini diriwayatkan dari Muqatil bin Sulaiman, dia berkata, ayat ini nuzilat
diturunkan untuk Al-Julas bin Suwaid. Tahu Julas bin Suwaid? Ya, ini yang pertama. Simak bin Amr yang kedua. Wada'ah bin Sabit yang ketiga. Al-Makhshi bin Humair Al-Ashja'i yang keempat. Jadi ada 4 orang ya. Julas bin Suwaid, Simak bin Amr, Wadi'ah bin Sabit, dan Al-Makhshi bin Humair. Mereka ngobrol. Apa yang mereka obrolkan? Bodoh kali itu sahabat-sahabat si Muhammad itu. Udah tahu perjalanan jauh, belum tentu juga menang. Ini juga musim panas. Ngapain coba jauh-jauh kemana? Ke Tabuk, yang dilawan juga Romawi. Mending kan kayak kita gini ya kan, nyantai-nyantai, metik panen ya. Obrolan mereka itu. Nah, yang tidak ngomong cuma satu, yaitu yang terakhir. Orang terakhir itu Makhshi bin Humair. Makhshi berkata kepada teman-temannya, wallahi, demi Allah, la wabarattu anni julidtu mi'ah jildah. Sesungguhnya aku mengetahui 1000 cara Allah, mohon maaf, atau 100 ya, 100 cara Allah untuk membongkar obrolan kita ini. Wa annahu la yanzilu fina ma yufsiduna. Dan aku tahu betul bahwa obrolan kita ini akan Allah turunkan wahyu tentang kita. Wes bok mandek ngerumpi nih. Ini kata siapa? Al-Makhshi bin Humair. Maka kemudian Rasulullah SAW yang melihat ini sedang persiapan mau berangkat gitu ya, melihat ada sekelompok munafik duduk-duduk di sebuah pojok bersembunyi gitu ya. Maka Rasulullah SAW mengutus Tufail bin Amr kepada mereka. Ya, Tufail bin Amr kepada mereka. Apa kata Nabi Tufail? Kau pergi kepada mereka, tanyakan kepada mereka apa yang sedang kalian obrolkan. Katakan kepada mereka, kalau kalian jujur, maka itu kebaikan bagi kalian. Tapi kalau kalian dusta, wahyu akan turun. Ya sudah, Tufail datang. Mana tatakallam? Kalian tadi ngomong apa? Ada Tufail. Mereka berkata, la. Enggak. Nahnu natakallam. Enggak, kami cuma obrolan ringan, biasalah ya kan. Laki-laki ngumpul ngobrol. Oh, begitu. Tapi Nabi bilang, kalau kalian jujur itu kebaikan untuk kalian. Kalau kalian dusta, Allah bakal turunkan ayat tentang kalian. Mereka takut, keringat dingin. Maka laki-laki 4 orang munafik ini mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Enggak wahai Rasulullah, kami cuman bercanda aja. Kami cuman bercanda. Maka apa jawabnya Allah? Qul istahzi'u, silahkan kalian puas-puas mengejek dan bercanda. Ya, ini pola mereka yang kedua. Lalu yang ketiga, akhirnya Nabi berangkat. Akhirnya Nabi pun berangkat. Tatkala Nabi sudah take off, berangkat ya dari kota Madinah menuju Tabuk, berjalan begitu. Maka orang munafik melihat keberangkatan Nabi dan kaum muslimin. Apa kata mereka? Enakan di rumah. Baiti, ya enakan di rumahku lah. Ya, ngopo, capek-capek. Ya, ngapain capek-capek? Ngapain capek? Udah di rumah aja kalian. Nah, istilahnya memprovokasi ya. Di rumah saja, nggak usah capek-capek berjihad. Jauh lagi jarak yang ditempuh. Ini Nabi sudah berangkat. Dan orang munafik memprovokasi orang-orang muslim yang belum berangkat, yang mungkin terlambat nyusul. Kemarin kita ceritakan ya, ada yang terlambat nyusul ya kan, 2 orang. Mudah-mudahan masih ingat kisahnya. Diprovokasi, kamu ngapain? Ya siap-siap lah, saya ketinggalan ini. Wes ora sah bae. Ibaratnya gini Pak,
Ada orang yang terlambat mau ke masjid, sudah iqomah, dia baru wudhu, lagi wudhu di kamar, di kos-kosannya. Pas mau keluar, teman kosannya nanya, bro mau kemana? Mau sholat lah ke masjid. Udah komat, wis nih ngomah. Nah ini nih, ini contoh nih. Udah telat, gak usah lagi ke masjid. Ada temennya yang akhirnya membulatkan tekad untuk menikah, kerja sudah cukup gaji, iya kan? Nah, lagi siap-siap mau apa? Mau berangkat kajian tentang fikih nikah. Nah, keluar kamar kan, keluar dari rumah, temu sama tetangganya. Mau kemana mas? Mau kajian bu? Kajian apa? Fikih nikah. Udah mas, umur muda 32 telat nikah, wis menjomblo. Tukang gembosi. Ini yang dilakukan mereka. Apa katanya Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 81 sampai 82. 81 sampai 82. Kita bacakan ayatnya. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Orang-orang yang ditinggalkan oleh Nabi tidak ikut perang itu karena mereka nyari-nyari alasan, ya, jauh, panas, ngurus anak, macam-macam. Dan mereka sedang duduk-duduk santai di rumah mereka. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan mereka merasa gembira karena ditinggal oleh Nabi. Coba ini. Gembira karena ditinggalkan oleh Nabi. Jemaah sekalian, kalau Anda berangkat haji atau umroh, ditinggal sama pembimbing, senang apa senep? Senep kan? Apa ada orang berangkat umroh atau sama haji gitu, terus sama pembimbing, sama tour leader, sama mutawifnya ditinggal, dia berasa alhamdulillah saya nggak diajak? Mana ada? Apalagi agendanya mau tahajud misalnya, qiyamul lail di pelataran Masjidil Haram, lalu dia ditinggal oleh pembimbingnya, oleh mutawifnya, dia bilang apa? Alhamdulillah saya nggak diajak ikut. Mana ada? Kalau ada jamaah yang jamaah umrah atau haji ngomong kayak begitu, itu hatinya berpenyakit. Nah, orang munafik ini malah kayak gitu. Mereka bersyukur karena Rasulullah meninggalkan mereka. Senang mereka. Kenapa? Wa karihu, mereka benci berangkat jihad, mengorbankan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Wa qalu, dan mereka mengompor-ngompori orang Islam yang tertinggal, la tanfiru fil harri. Wes ora sah mangkat, iki cek panas banget. Ini musim panas, gak usah berangkat. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, naru jahannama asyaddu harran. Panasnya api jahanam lebih panas daripada musim panas di dunia. Lau kanu yafqahun, kalau mereka faham, ya. Kemudian langkah yang keempat, 1, 2, 3. Langkah yang keempat, ini terjadi kurang lebih ya 10 hari sebelum keberangkatan lah ya, 10 atau 12 hari, 10 sampai 12 hari sebelum keberangkatan. Maka orang-orang munafik sengaja membuat masjid baru. Ini yang kita kenal dengan masjid apa?
Di Masjid Diror. Ya, betul. Yang kita sebut dengan Masjid Diror. Bagaimana kisahnya? Orang-orang munafik waktu itu ingin menggembosi semangat kaum muslimin. Maka mereka melakukan berbagai upaya. Gimana caranya orang-orang Islam ini gak jadi berangkat jihad. Kalaupun berangkat mereka terpecah belah. Maka cara mereka adalah dengan bikin masjid baru. Masjid Bani Salimah, di perkampungan Bani Salimah. Apa alasan mereka membangun masjid ini? Lihat alasan mereka ya. Mereka berkata kepada Nabi Rasulullah, kami sudah bangun masjid di perkampungan kami. Loh, Nabi tanya, loh kok bangun masjid di situ? Kan ada di sini. Kata mereka, karena di perkampungan kami banyak yang sudah sepuh. Ini yang ngomong anak-anak mudanya ini. Ini yang ngomong anak-anak mudanya. Maka pola seperti ini sering terjadi ketika Ramadan. Ustadz datang, ya kan, ke masjid buat apa? Kultum sama imam tarawih. Anak-anak mudanya nyambut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Tat, ada pesan. Apa pesannya? Nanti tarawihnya boten sah panjang-panjang. Banyak jamaahnya, banyak yang sudah tua. Tuh ini. Hah? Polanya sama ya? Polanya sama, menjadikan orang tua sebagai apa? Tembok. Sebagai alasan, Ustadz nanti ngimamin tarawihnya boten sah dawa. Kenapa Mas? Sebabipun teng masjid mriki kathah tiyang sepuh. Padahal yang sepuh-sepuhnya nggak pernah protes kok. Bahkan yang sepuh-sepuhnya merasa apa? Ini masa-masa akhir hidup saya. Cukuplah masa muda saya dilalui dengan kesia-siaan. Jangan sampai sisa-sisa umur masih protes kalau imam bacanya agak lama. Yang sepuh-sepuh malah enjoy aja, apalagi bacaan imamnya misalnya bagus ya kan. Masya Allah, dia menikmati, ya Allah. Tapi yang muda-muda menjadikan orang tua ini sebagai alasan. Nah ini nih persis. Ya Rasulullah, di tengah-tengah kaum kami banyak yang sudah sepuh. Agak jauh lah mereka kalau mau berangkat ke Masjid Nabawi. Satu. Yang kedua, di Masjid Nabawi kan imam-imamnya panjang-panjang bacaan. Karena imamnya kan Rasulullah ya. Kalau Rasulullah sedang gak enak badan, Abu Bakar jadi imam. Imamnya bacanya panjang. Sementara kami banyak yang tua-tua, gak kuat mereka. Padahal yang ngomongin anak muda, mereka sendiri sebenarnya yang gak kuat. Nabi bilang, oh itu alasannya. Abi khair, tidak apa-apa, kata Nabi. Namun mereka belum puas. Kenapa? Karena masjid ini belum potong pita, belum diresmikan. Jadi belum boleh ditegakkan sholat waktu itu, belum boleh. Sudah jadi nih, tapi mau dipakai. Nah, Nabi kan mau berangkat jihad nih. Nabi mau berangkat jihad, jadi mereka proses membangun sekitar 10 hari sebelum berangkat. Mereka sudah mulai nyicil bangun pelan-pelan. Hari H keberangkatan, jadi masjidnya, mereka temui Nabi. Itu ya Rasulullah, kami bangun masjid begini. Oh ya sudah, kalau itu alasannya nggak apa-apa. Tapi tolong Rasulullah, untuk secara sah meresmikan masjid ini dipakai untuk sholat, yuk mampir dulu. Yuk mampir dulu untuk sholat, biar resmi ini masjid bisa dipakai untuk sholat. Waktu itu Allah belum membongkar kedok mereka, belum. Makanya Rasulullah nggak tahu. Rasulullah iya kan, oh itu tujuannya baik, kata Rasul, bagus itu. Kalau begitu Rasulullah, ayolah sekalilah sholat di sini biar sah. Kebetulan waktu itu pasukan sudah siap berangkat, nggak mungkin mundur dong, nggak mungkin mundur jalannya ya kan.
Apalagi pasukan 30.000 orang, gimana coba untuk menggerakkan 30.000 untuk mundur? Gak mungkin. Kata Nabi, gini aja deh, nanti setelah kami pulang perang Tabuk, tak sempat ke mampir sholat di situ, biar secara sah resmi itu dipakai untuk sholat. Nah, mereka aduh gagal ini, tapi nggak apa-apa ya kan? Nanti habis perang Tabuk bisa kita laksanakan rencana kita. Nabi pun pulang bersama kaum muslimin. Begitu sampai gerbang kota Madinah, Nabi teringat dengan janjinya dulu. Oh iya, sholat di Masjid Bani Salimah. Pas Nabi mau siap-siap, turun firman Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi di surat At-Taubah ayat 107. Ayat 107. Apa katanya Allah Azza wa Jalla tentang ucapan mereka? Walladzina ittakhadhu masjidan diraran. Dan di antara orang-orang munafik itu ada yang sengaja membangun masjid untuk menimbulkan bencana di tengah-tengah kaum muslimin. Wa kufran tafriqan bainal mu'minin. Untuk tujuan kekufuran dan memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl. Serta menunggu kedatangan orang-orang yang suka memerangi Allah dan Rasulnya sejak dulu. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Dan mereka bersumpah atas nama Allah. Apa sumpah mereka? Kami bangun masjid ini semata-mata untuk kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu berdusta. Jamaah sekalian, ada faedah unik yang bisa kita petik dari kisah Masjid Dirar ini. Yaitu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada sekelompok orang yang ketika mereka ingin menghancurkan Islam, mereka menghancurkannya dari dalam. Lihat ini cara mereka. Orang-orang munafik tidak menghancurkan Islam lewat luar, ngajak fight one on one gitu, perang. Kalian orang Islam, yuk perang sama kita orang munafik, enggak. Mereka ingin menghancurkan Islam dari dalam. Apa cara mereka tadi apa? Bangun masjid. Bangun masjid dengan tujuan untuk memecah belah kaum muslimin. Zaman sekarang pun ada model begitu. Meskipun bukan masjid yang mereka bangun, tapi ormas. Mereka sengaja membentuk lembaga-lembaga Islami, membentuk yayasan-yayasan Islam, membentuk organisasi-organisasi Islami untuk menipu kaum muslimin, lalu menyerang orang Islam dari dalam. Dan orang-orang seperti ini tidak cinta dengan ibadah, tidak cinta dengan majlis ilmu, jauh dari Al-Quran, jauh dari As-Sunnah, tapi dekat dengan panggung-panggung biduan para pedangdut. Mereka ini orang-orang yang merusak Islam dari dalam, tapi berlabelkan organisasi Islam. Jadi uniknya jamaah sekalian, ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan polanya orang-orang munafik di Al-Quran, Allah sebut nama enggak? Ada enggak Allah sebut nama mereka satu persatu? Tidak ada. Ya Allah sebutkan apa? Ciri-cirinya. Artinya apa? Sejarah pasti terulang. Polanya sama, tingkahnya sama, yang berbeda apa? Orangnya saja. Terjadi enggak? Terjadi enggak sekarang?
terjadi. Maka kita waspada bukan orangnya, tapi ide-ide mereka, gagasan-gagasan mereka, tingkah laku mereka, langkah-langkah yang mereka ambil. Itu yang kita waspadai. Karena orang silih berganti, tapi strategi, ya kan, cara berpikir, syubhat-syubhat mereka selalu sama. Ini faedah yang pertama, bahwa tidak jarang orang yang ingin merusak Islam itu merusak Islam dari dalam. Yang kedua, faedah yang kedua, Allah tidak sebutkan nama mereka, tapi sifat dan tingkah pola mereka. Supaya apa? Supaya kita waspada. Yang ketiga, Allah tidak sebutkan nama mereka, orang-orang munafik ini. Sebab adalah, ini unik banget ini. Bagi saya ini unik banget. Apa itu? Ayah mereka munafik, tapi anaknya beriman. Ayah mereka munafik, tapi anaknya mukmin. Allah tidak sebut nama ayahnya. Kenapa? Allah ingin menjaga perasaan para sahabat yang muda-muda itu, yang mana ayah mereka munafik. Contohnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Punya anak sahabat Nabi, nama anaknya siapa? Sama, Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah hanya sebutkan ciri-ciri ayahnya, tapi tidak disebutkan nama ayahnya. Kenapa? Menjaga perasaan sahabat-sahabat Nabi. Yang ketiga, Allah tidak sebutkan nama mereka. Supaya apa? Allah ingin mereka bertaubat. Beda sama Abu Lahab, ya kan? Abu Lahab langsung Allah sebut namanya. Kenapa? Memang gak mungkin taubat. Ya, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Sekian materi kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu lakum, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.